harta istri keluarga diganggu atau dianiaya, maka dia mempunyai hak untuk membela diri. Tentu membela dirinya dengan secara bertahap. Maka dia harus memilih akhaful dororoin. Dia harus mengambil yang lebih ringan akibatnya. Tentu saat dia dengan membela diri dengan tangannya dianggap cukup, maka cukuplah. Atau sebelumnya dia teriak, kemudian dia membela dengan tangannya dengan tanpa tujuan melukai. Tapi kalaupun sudah tidak bisa, maka melukai pun dibolehkan tanpa tujuan untuk membunuhnya. Kalaupun sudah tidak ada jalan lagi harus membunuh, maka dibolehkan juga membunuhnya tanpa ada kisos dan diat baginya. Kemudian beliau menguraikan tentang ayat waliman intasara ba'da zulmihi faulaika ma'alaihi min sabil. Orang yang membela diri setelah dizolimi tidak ada alasan yang menyalahkan mereka, maka tadi tidak ada diat dan kisos baginya. Kemudian bagaimana tentang beberapa pendapat, kemudian juga tentang hadis, bagaimana nanti akan datang fitnah di akhir zaman, maka hendaknya kita bersembunyi, lebih baik diam. Tetapi tentunya kezaliman adalah musuh bersama, kita perlu membela diri, kalaupun dibutuhkan tentu dengan melihat konteks kalau menurut guru kita. Kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Dari pemirsa kanal YouTube di kejauhan ada Junjuna, ada Indah Susakti, ada Farid, ada Zelma Arheta, ada Medi Prawiro dan yang lainnya dari kejauhan, dari Surabaya, ada dari Lampung dan sebagainya. Kami persilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya berkaitan bagaimana membela diri, terutama saat kita terdesak, teraniaya, misalnya dirampok. Ya, ini terutama sekarang begal ini bawa celurit ini. Kadang bawa senjata tajam. Ya, silakan. Ada mic di tengah. Sebutkan nama, asal daerah, pertanyaan atau uraian dengan singkat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ken, saya dari Jakarta. Ken. Ya, ini pertanyaan agak sensitif sih. Cuman saya penasaran aja. Karena kan waktu itu dulu banget pernah ada bom Bali. Itu si Ali Imran itu motifnya dia adalah balas dendam. Karena di mana ya, mungkin di Irak atau di Suriah apa, itu terjadi penyerangan di sana. Dia ingin balas dendam cuman mungkin karena jauh ya. Makanya dia balas dendamnya ke Bali yang mungkin banyak orang Amerikanya, ke kedutaan Amerika gitu. Nah, jadi hukum balas dendam itu sebenarnya bisa atau enggak? Kayak misalnya istri diperkosa, terus kita perkosa balik aja istri yang suaminya itu boleh, atau pembunuhan orang tua kita dibunuh, kita bunuh balik orang tua dia. Nah, itu hukumnya gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dari Kens. Ini beliau sering mengikuti kajian ini mempertanyakan, tapi kok temanya langsung ke bom Bali ya kan? Harusnya ada tema-tema yang sederhana tapi sama lah permasalahan. Intinya tentang bagaimana seseorang membalas dendam gitu ya, terhadap kezaliman orang lain, dibunuh terus dia bunuh sendiri, maksudnya dengan kekuasaan tangannya sendiri tanpa melalui pengadilan dan sebagainya. Fadil Gay, mungkin ini baru satu pertanyaan. Ada yang lain? Ya silakan Pak, kalau ada. Dari Ibu ada? Ya belum dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haris Kusuma. Saya berasal dari Provinsi Bengkulu. Silakan. Jadi pertanyaan saya Tuan Guru yang di depan mengenai saudara Muslim kita yang berada di Palestina. Satu saja pertanyaan saya, kenapa Allah tidak mau membantu mereka di sana pada saat peperangan ini? Sekira jika Allah itu pengen membantu sangat mudah. Bukankah pada zaman Nabi dahulu berperang, Nabi pun dibantu begitu Bapak siapa? Jadi pertanyaan saya cuma satu, kenapa Allah biarkan mereka itu tertindas diperangi
Dan ini Pak, satu masalah yang membuat saya perih, anak-anak berusia 5 tahun, pada saat mereka ditanya bagaimana perasaanmu, ibu dan bapakmu meninggal di saat dibombardir dengan rudal, anak-anak ini menjawab, orang tuaku telah berada di surga. Mereka Israel orang-orang yang terlaknat, biar Allah yang balas. Jadi maksud saya itu gini Pak, kenapa anak-anak di sana itu menurut saya IQ-nya itu lebih cerdas dari kita. Kalau saya umur 5 tahun ditanya, bagaimana perasaanmu ketika orang tuamu dibunuh? Saya akan sedih, saya tidak tahu harus tinggal di mana. Itu kalau saya, tapi tidak dengan mereka. Jadi maksud saya itu, mereka dikasih IQ yang lebih tinggi dari Allah, tapi kenapa Allah tidak bantu? Salah ngomong itu. Bukan lebih tinggi dari Allah. Ya maksudnya, ya mohon dikoreksi kalau salah. Oleh Allah. Ya. Jadi mau itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadil, ini 2 pertanyaan. Ya. Ini sebenarnya pertanyaannya pun pertanyaan penting ya, cuma sering disalahpahami. Kenapa Allah tidak membantu orang Palestina? Kan begitu. Ini kadang-kadang dipertanyakan Allah. Kalau saya mengatakan tidak mungkin Allah tak bantu orang Palestina. Tidak mungkin. Pasti dibantu. Makanya banyak kejadian aneh di sana kan. Ada yang mengatakan tentara Israel berhadapan sama hantu. Ada yang berhadapan sama pakaian-pakaian putih malaikat. Ada yang rudalnya balik lagi. Ada orang Israel, Zionis yang mereka bawa pesawat, ditembakin, saking takutnya mereka nggak bisa bedain mana lagi penduduknya, tentara dia, mana Hamas. Dia dibunuhin saja semua gitu kan. Maka kan kontroversi yang 1.400 mati itu ternyata kebanyakan dibunuh oleh Israel sendiri gitu. Masyarakat sipilnya gitu. Coba baca berita. Itulah ketakutan, kepanikan yang tidak ini. Bagaimana cara, kenapa saya mengatakan orang Palestina dibantu? Kita tanya, bagaimana cara Allah membantu orang Palestina? Yang pertama, Allah kuatkan, teguhkan hati mereka. Ini yang pertama. Begitu mereka kuat teguh hatinya, dan kalau bahasa Al-Quran, supaya kami jadikan di antara kalian ada yang mati syahid. Jadi kalau bahasa saya begini, tidak ada mati yang paling mulia daripada mati syahid. Salah satu cara mati yang paling mulia adalah mati syahid. Jadi ketika banyak orang syahid, itu darah-darah orang Palestina itu menjadi, bumi Palestina itu menjadi bumi yang paling mulia. Karena banyaknya darah orang mati syahid di situ. Itu cara Tuhan membantu juga kan. Mana lebih suka kita, mati sakit, di rumah sakit, mati stroke, mati kena ginjal, mati daripada mati syahid. Semua orang Islam berarti berkeyakinan mati syahid lebih bagus, lebih utama. Tapi berapa banyak orang Islam yang pingin dan yakin mati syahid. Pingin mati syahid dan yakin mau mati syahid. Seperti itu. Ini yang jadi masalah. Maka kalau saya pribadi, Allah mereka bantu. Yang tak mau membantu mereka itu orang-orang Islam yang sekitarnya gitu. yang penakut lah. Takut berhadapan dengan kekuatan Amerika dan Israel. Karena Israel didukung Amerika. Mereka takut kepentingannya. Maka Israel ancam kan. Negara-negara yang jangan, kalau tidak mau terganggu kepentingannya, diam. Gitu kan bahasa dia kan gitu. Suruh diam. Negara-negara. Padahal sebenarnya kayak di zaman Raja Fat dulu, Raja Faisal tahun 1973. Itu kan diembargo minyak. Minyak nggak nyampe ke Amerika. Nah itu jadi untuk perang Palestina dulu. Ya kalau semua negara Arab bersatu mengembargo minyak, Israel nggak ada apa-apanya. Umat Islam ini 2 miliar jumlahnya Pak. Di dunia ini. Kalau bersatu, wah takut sekali kan. Sebentar aja Palestina itu merdeka. Karena Israel itu dikelilingi Mesir, Jordan. Di situ ada lagi nanti Libanon, Yaman. Yang paling kuat melawan itulah Libanon sama Yaman. Walaupun mereka Syiah, tapi mereka lebih getol melawannya. Saudi. Saudi ini kan jadi masalah jadinya. Mungkin hidupnya sudah penuh dengan mewah, glamor, miskin, jadi hubud dunianya lebih kuat.
Kalau orang sudah, kalau bahasa Nabi, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Umat Islam ini kalau sudah tertimpa penyakit hubbud dunia, takut mati, penyakit wahan, maka umat Islam ini nggak ditakuti musuh lagi. Nggak ada yang takut sama umat Islam lagi. Kita akan diinjak-injak terus. Menurut pemahaman saya, ya negara-negara Islam kan dipatahkan satu persatu. Ini yang saya pahami. Contoh, Irak itu dihancurkan karena kuat, dihabisi. Kemudian Libya itu dihancurkan. Sekarang Suriah diadu domba, Mesir digoncang. Jadi satu-satu dihancurkan. Kenapa? Ya alasan politiknya tentu ada. Cuman jadi perhatian kita ini, Islam di dunia ini. Hanya kita umat Islam itu ya sebenarnya kekelemahannya persatuannya. Jadi bukan Allah yang tak mau bantu, Allah bantu terus Palestina itu, bantu terus. Yang jadi masalah itu orang-orang Islam ini banyak yang lemah imannya, banyak yang hubud dunia, banyak juga yang munafik, ya, sebahagian yang kuat imannya. Ada yang kuat imannya tak punya senjata. Saya yakin kalau pemerintah kita ini buka, siapa mau jihad ke Palestina, banyak yang daftar ini kalau difasilitasi. Cuman kan pemerintah nggak berani. Tapi kalau dibuka, saya pastikan banyak yang mau jihad ke sana. Ya, bagaimana kita mau terbang ke sana? Masyarakat kita ya nggak bisa kan, harus lewat pemerintah. Cuman pemerintah pun tidak mau berseteru dengan Amerika, kepentingan ekonomi macam-macam, nanti dihabis dan seterusnya. Jadi beda sebenarnya antara kebijakan pemerintah dengan rakyatnya itu bisa beda. Di Amerika tersendiri jadi gejolak kan. Walaupun misalnya presidennya memihak Israel, tapi masyarakatnya kan banyak yang menolak kebijakan itu. Artinya begitu. Jadi ketika banyak orang menolak, banyak orang yang demo, itu juga cara Tuhan membantu Palestina. Ketika orang banyak memberikan donasi, bantuan, itu juga cara Allah membantu Palestina. Tapi ada satu hal yang harus, ya mudah-mudahan bisa mengamankan hati kita. Allah itu kalau mau menghancurkan satu kaum, dia tunjukkan dulu kaum itu layak untuk dihancurkan. Bagaimana supaya layak dihancurkan? Ditunjukkannya bahwa kaum itu sangat kejam, bengis, jahat. Kalau sudah lihat dunia itu benar-benar kejam, bengis, jahat, baru pada waktunya nanti dibinasakan Allah, diratakan dengan tanah. Bagaimana Allah akan menghancurkan Yahudi kalau Yahudi misalnya masih terlihat baik? Tuhan nggak mau. Tuhan tunjukkan dulu bahwa mereka memang betul-betul jahat kan, baru nanti dihancurkan. Kalau bahasa Qur'annya, amarna mutrafiha fa fasaku fiha fa alaihal qawlu fadammana tadmira. Kami suruh dulu orang-orang alim untuk menyuruh mereka buat baik, ya pemerintah atau negara-negara yang jalim, kami suruh dulu baik, tapi mereka mengingkari, nggak peduli mereka, nggak mau buat adil. Mentang-mentang mereka kuat, mereka sesuka hati mereka aja membunuh anak-anak, bunuh perempuan, bom rumah sakit, bom masjid, bom gereja, suka-suka hati mereka aja. Nah, setelah ditunjukkan Allah kejahatan mereka ini, baru nanti pada waktunya ada waktu kehancurannya. Maka Syekh Ahmad Yasin ketika diwawancari dia bilang tahun 2027 Israel itu akan hancur. 2027 itu menurut firasat beliau. Dan ini salah satu perang yang paling besar saat ini, mereka tidak belas kasihan ya. Kita lihat bagaimana anak-anak. Ya, kalau bahasa saya begitu, saya memahaminya. Ya ditunjukkan dulu mereka memang benar jahat, baru nanti dihancurkan. Kalau tidak ditunjukkan jahat, ya bagaimana Allah menghancurkannya? Apa alasan Tuhan membinasakan mereka? Mereka baik kok, kan gitu. Ini mungkin alasan akliyah yang bisa untuk menenangkan kita. Jadi tidak ada kata tidak membantu. Ketika mereka dikuatkan hatinya, bertahan, itu sebenarnya sudah dari bantuan yang paling baik. Keimanan, ketakwaan, itu bantuan yang paling bagus. Bagaimana dengan yang bom Bali itu? Ini saya sejak kajian dulu, pendapat saya, pemahaman saya sama. Itu adalah salah dan dosa besar. Tadi hadisnya sudah kita katakan, man qatala mu'ahad, barang siapa membunuh orang non-Islam yang terikat perjanjian damai, maka dia tidak bisa mencebur surga. Ya. Yang salah siapa misalnya? Yang salah misalnya yang di sono, Amerika atau Yahudi atau Israel atau apa. Loh, kenapa yang dibom orang? Yang di Bali. Mereka kan rakyat sipil. Mereka tidak bersenjata. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh dibunuh? Karena mereka tidak memerangi kita. Satu. Yang kedua, kalau kita bunuh, cabut nyawa mereka, mana tahu, ini kan fikihnya, mana tahu nanti seandainya mereka tidak kita bunuh, mana tahu nanti umur 50, umur 60 mereka taubat masuk Islam.
Sekarang kan banyak orang berduyun-duyun masuk Islam juga. Melihat Palestina dijalimi begitu, betapa kuatnya orang Islam ini. Banyak orang baca Quran. Kenapa orang Islam begitu kuat bertahan? Walaupun sudah dihabisi begitu. Banyak juga orang mengambil hikmah, petunjuk dari ini gitu. Ya. Maka tidak boleh. Maka kejaliman itu bukan musuh umat Islam aja. Kejaliman itu musuh dunia. Kalau umat Islam jalim, musuh kita juga. Kalau orang-orang non-Islam jalim, musuh kita juga. Siapapun yang jalim. Makanya sering di khutbah itu disebut apa? Wala udwana illa 'alaz zalimin. Tidak ada musuh kita kecuali orang-orang jalim. Jadi orang jalim musuh bersama. Baik Islam atau kafir sama. Maka keadilan itu ditegak. Maka seorang pastor, dia mengakui, dia tegur negara-negara Arab. Dulu kami diserahkan Palestina itu oleh Umar bin Khattab. Kami hidup damai. Orang Islam dengan orang Kristen hidup damai di Palestina. Sekarang orang Arab kenapa serahkan itu ke Yahudi? Jadi nggak damai katanya, menindas terus. Nah, ini dipertanyakan sama seorang pastor dunia. Harusnya memang itu tadi. Kalau menurut saya ini harus didamaikan. Bagaimana supaya damai? Ya merdekakan Palestina. Ya merdekakan Israel. Ya sudah damai saja. Buat peraturan damai, perjanjian damai. Apa masalah kan? Nggak ada masalah damai. Damai kan lebih bagus. Yang masalah yang orang nggak mau damai ini yang jadi masalah. Maka kalau wa in ta'ifatani, ketika ada dua orang Islam pun sebenarnya ketika berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah keduanya. Fa im baghat ihdahuma, tapi kalau salah satunya tidak mau damai, mengingkari perjanjian damai, bughat dia, diingkarinya perjanjian damai, maka perangilah orang yang mengingkari. Kalau Yahudi sebenarnya Israel tak mau damai, maka mereka boleh diperangi sebenarnya. Diperangi saja, apalagi umat Islam yang dijalimi. Boleh sebenarnya. Nah, itulah fikirnya. Ya. Dan maka kita lihat mana yang menjalimi gitu. Yang menjalimi itu, yang terjalimi itu yang dibela. Kenapa? Karena baik. Maka ada orang mengatakan bahasanya gini, enggak perlu kita Muslim baru kita mempunyai empati terhadap Palestina. Anda tidak Muslim pun sudah banyak yang empati. Kenapa? Ada sisi kemanusiaan. Ya. Ya kalau mau perang silakan perang, tapi jangan bunuh dong anak-anak. Jangan bunuh dong orang-orang tua. Ya. Jangan bunuh perempuan, jangan bom rumah sakit. Gak boleh. Islam itu tidak boleh. Ada perang itu pun ada. Nabi tidak pernah bunuh orang tua, bunuh anak-anak, bunuh perempuan, tidak pernah dibunuh itu. Dilarang Nabi dibunuh. Ini itu yang diajarkan Nabi kepada kita umat Islam, supaya kita pun bisa berlaku adil. Ya kalau mau perang, makanya Nabi kalau perang itu ya perang aja. Anak-anak apa semua nggak ada di masalah. Cuman masa lalu perang itu mereka perang di satu tempat. Jadi masyarakat tidak terlibat kan. Kalau sekarang Gaza itu kan tempatnya kecil. Mau diungsikan masyarakat, itu repot. Makanya ada polemik di sini kan. Ungsikan dulu katanya di satu tempat baru perang di situ. Bagaimana mengungsikannya? Sementara mereka pun tidak mau mengungsi. Kadang sebagian mereka siap mati syahid. Tambah lagi daerahnya kecil, cuman berapa kilometer Gaza itu kan. Kalau diungsikan kemana mau diungsikan? Nah, kan jadi masalah juga. Jadi semuanya nanti kita lihat dari sisi maslahatnya, kita lihat dari sisi konteksnya. Ya. Jadi saya tidak setuju kalau Gaza itu disebut tidak dibantu Allah, dan juga tidak setuju cara-cara balas dendam itu harus lewat. Sebenarnya dalam Islam balas dendam itu tidak boleh. Karena balas dendam tidak boleh. Kalau ada kejahatan kriminal berkaitan dengan masyarakat, dia harus diselesaikan pemerintahan, diserahkan kepada ulil amrinya, gitu ya. Main hakim sendiri itu dilarang dalam Islam. Ada orang murtad kita bunuh, nggak boleh. Zaman Nabi pun gitu, nggak boleh langsung dibunuh. Serahkan ke Nabi, Nabi nanti yang putusan. Nah, begitu dia. Serahkan ke Nabi, nanti Nabi yang beri putusan. Apa keputusannya, apa hukumannya? Nggak boleh kita langsung main hakim sendiri. Ada seorang sahabat ketika perang. Ketika perang mau dia bunuh ini. Kemudian orang kafir itu bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung dibunuhnya aja. Ini mah hakim sendiri namanya. Lalu Nabi mengatakan, "Hei, sini kamu. Kenapa kamu bunuh? Dia kan sudah bersyahadat." "Ya Rasul, dia kan pura-pura karena mau mati baru bersyahadat. Tadi dari kemarin-kemarin enggak mau bersyahadat. Apa kamu tahu isi hatinya?" Wah, marah Nabi kan. Karena dia main hakim sendiri tadi kan. Ini makanya hati-hati, memahami agama ini pun harus benar-benar hati-hati kita supaya jangan salah
mendoktrin atau memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat ya. Satu lagi yang terakhir, ada lagi tadi saya lihat video yang sangat tidak bagus sekali. Terus ini bahaya juga video ini. Ini bahaya sekali. Apa katanya? Oh, demo itu haram, tidak ada dalam Islam. Kalau orang demo, hentikan. 3 kali dihentikan tidak mau, bunuh katanya. Wah, ini luar biasa ini kan. Ini patwa gila sama saya ini. Mau disamakannya demo sama buhot. Kalau demo masa sahabat itu seperti Khawarij, mereka bersenjata. Itu maksa pemerintah. Utsman, kalau lakukan ini, kalau kan kami bunuh kau. Ah, itu demo. Ya, itu saja tak dibunuh Utsman bin Affan kan? Utsman rela. Dia yang terbunuh. Itu saja, mereka bersenjata. Ngancam. Makanya terjadi perang Siffin, karena perang Jamal itu karena demo orang dulu pakai senjata, bawa pedang, bawa kuda, dikira mau perang, padahal demo sebenarnya. Kalau demo kita kan nggak ada yang bawa senjata. Mana ada orang bawa senjata demo? Demo kan nuntut keadilan. Disamakannya pula demo itu sama demo Khawarij. Dianggapnya kita Khawarij, al-muhalal darahnya. Ini fatwa menyesatkan, sangat bahaya. Inilah sebenarnya orang-orang Khawarij itu. Menghalalkan darah orang yang demo tanpa senjata. Hati-hati. Maka memahami agama ini harus lebih bagus rinci, detail. Harus paham fikih dulu. Jangan seenak mana kita memahami teks hadis langsung menggunakan kias itu sembrono saja. Memahami ayat tekstual semata-mata. Tidak bisa, dilihat konteksnya juga. Ya. Termasuk ini masalah kita ini harus lihat konteksnya. Yang penting prinsip asas Islam damai. Karena Islam itu berasal dari kata selaima. Dia hadir untuk mendamaikan. Pernah kita memerangi orang non-Islam di Indonesia ini? Coba lihat. Dari ujung Aceh sampai apa? Pernah ada kita bunuh, kita perangi? Pernah ada kita rusak gereja? Tidak ada. Tidak ada kita bakar gereja kan? Kalaupun mungkin ada, itu kecelakaan dan itu orang-orang yang kena doktrin ekstrim. Tapi secara umum, ulama kita ini aswaja, pemahamannya lurus. Itu tidak dibolehkan. Nah, ini yang harus kita jaga dan kita sudah perjanjian damai itu sudah ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ini harus kita rawat. Apa enaknya perang? Saya tanya. Kalau kita perang, kita susah untuk ngaji gini nggak bisa, sholat susah, nyari makan susah. Untuk apa? Kecuali kita diperangi. Wah, bahasa saya, umat Islam itu nggak mau cari gara-gara. Umat Islam pinginnya damai. Tapi kalau kita ditindas, ya namanya ditindas. Bagaimana? Orang nindas kita terus-menerus. Gak bisa lah kita diam terus-menerus, ya kan? Makanya Hamas kan dia buat terowongan sampai 500 km kabarnya itu kan. Dia buat, dia siapin. Karena setiap hari ditindas. Semua dibatasi, listrik dibatasi, minum dibatasi. Yang membuat mereka tersiksa. Mau sholat juga susah. Nah, itu yang membuat mereka ingin melawan. Baik, saya kira itu saja. Dan bisa dipahami dan tidak disalahkan. Baik, demikian kajian kita membahas tentang membela diri dan kita bahas juga berkaitan dengan konteks kekinian berkaitan dengan Palestina dan sebagainya yang sungguhnya semua menjadi pelajaran bagi kita. Hendaklah kita memahami teks kemudian ajaran dengan rinci dan baik dan jangan mengambil langkah yang salah kaprah hingga membuat ajaran tidak baik. Demikian, terima kasih kepada guru kita dan kebersamaan para jamaah serta pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti kajian-kajian lain dari Masjid Istiqlal. Mari kita tutup kajian pada kesempatan siang hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Selaku pembawa acara kami mohon maaf, akhirul kalam, hadanallahu yakum ajma'in wa